Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana biji kecil bisa tumbuh menjadi tanaman hijau yang indah? Jawabannya dimulai dari proses menakjubkan bernama perkecambahan. Ketika benih jatuh ke tanah, ia tidak selalu langsung tumbuh. Banyak benih harus melewati masa dormansi, yaitu masa istirahat di mana benih tidak akan berkecambah meskipun kondisi lingkungannya baik. Masa dormansi ini bisa berlangsung beberapa hari, minggu, bahkan bertahun-tahun tergantung pada jenis tanamannya. Pada masa ini, benih tetap hidup, tetapi aktivitasnya sangat rendah dan dapat bertahan di kondisi ekstrim seperti panas dan dingin. Mengapa benih perlu dormansi? Karena dengan begitu, mereka bisa bertahan sampai waktu yang tepat dan menghindari persaingan dengan benih lain untuk mendapatkan air, cahaya, dan ruang tumbuh. Namun, jika disimpan terlalu lama dalam kondisi buruk, sebagian benih bisa kehilangan kemampuan tumbuhnya. Ketika kondisi lingkungan sudah mendukung, seperti cukup air, suhu yang sesuai, dan oksigen yang cukup, masa dormansi berakhir dan proses perkecambahan pun dimulai. Perkecambahan adalah saat embrio di dalam biji mulai tumbuh. Langkah pertama adalah penyerapan air atau imbibisi, membuat benih membengkak dan kulitnya menjadi lebih permeabel terhadap udara. Proses ini memicu aktivitas enzim yang mulai memecah cadangan makanan di dalam benih, seperti karbohidrat, lemak, dan protein, untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan embrio agar tumbuh. Bagian pertama yang muncul adalah radikula, atau akar embrio, yang selalu tumbuh ke bawah mengikuti gaya gravitasi. Akar ini mulai menyerap air dan mineral dari tanah. Setelah itu, batang di bawah kotiledon tumbuh dan mengangkatnya ke atas tanah, diikuti oleh plumula, calon batang dan daun muda yang tumbuh menuju cahaya. Selama proses ini, benih masih bergantung pada cadangan makanannya sendiri. Tapi setelah daun muda mulai terbuka dan berwarna hijau, tanaman kecil ini bisa melakukan fotosintesis, membuat makanannya sendiri dari cahaya matahari. Disinilah bibit menjadi tanaman mandiri. Perkecambahan sendiri ada dua jenis. Epigeal, di mana kotiledon terangkat ke atas tanah seperti pada kacang panjang. Hipergeal, di mana kotiledon tetap berada di bawah tanah seperti pada jagung. Secara umum, ada 3 tahap utama perkecambahan. Imbibisi air, benih menyerap air dan membengkak. Peningkatan aktivitas metabolisme, hormon giberelin merangsang enzim untuk mengubah cadangan makanan menjadi energi. Pertumbuhan embrio, radikula dan plumula menembus kulit biji dan tumbuh menjadi akar dan batang. Dan akhirnya, dari biji kecil itu, muncullah tanaman baru yang siap tumbuh dan melanjutkan siklus kehidupan.